ajalihi wa asrihi fid darain wa ada alaina barakati fid dunya wal akhirah. Abi ulang yang tadi kayaknya agak gelisah tadi ngajinya karena kamu gelisah. Abi ulang saja sedikit sampai kita habiskan halaman 15 supaya ini selembar 2 lembar timbal balik aja. Besok ini baru ini selembar lagi pas 15 titik malam 55. Mana tadi? Balik. Mana ya? Oh, ini tambihun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Abi baca, kamu simak dulu. Waruya dan diceritakan anak ba'dal muta'abidin. Sesungguhnya sebagian orang yang ahli ibadah itu karena ada sebab ba'dal muta'abidin yuhsinu membaguskan al-qiyamah akan sholat ala zawjati kepada istrinya ila in matat sehingga sampai mati sampai istri. Fa'uridu maka ditampakkan, ditawarkan alai atas ba'dal muta'abidin apa atas wizu menikah. Famtana maka menolak sama ba'dal muta'abidin. Wa qala dan berkata al-wahdatu. Abi tadi bilang wahidatu kan? Rupanya wahdatu. Al-wahdatu bermula menyendiri. Nah, kalau al-wahdatu bermula orang yang satu. Al-wahdatu bermula menyendiri. Itu arwahu lebih menyenangkan. Liqalbi untuk hatiku. Wa ajma'u dan lebih mengumpulkan, lebih memfokuskan. Lihami untuk tujuanku. Qala maka berkata sahabat ba'dal muta'abidin. Faro'aitu maka melihat sahabat aku pada Jumatin setelah Jumat mimwat patia daripada pada Jumat itu maksudnya pada setelah seminggu satu Jumat. Kalau orang Indonesia bilang setelah 1 minggu. Setelah 1 Jumat kematian istrinya, setelah seminggu kematian istrinya, dia mimpi. Ya, dalam mimpi apa? Karena buah bersama kayak pintu-pintu langit itu putih yang dibuka. Wakana rijalan bukan wakana. Wakana rijalan dan kayak laki-laki itu yang zilun pada turun. Wayasirun dan berjalan. Tadi bilang wayasirun dengan isyarat. Tapi yasiru berjalan. Fil hawa ini awang-awang. Dia apa? Udara. Yatsba'u mengikuti sebab ba'dun sebagian rijal, ba'dun akan sebagian. Laki-laki berjalan diikuti yang lain. Berarti ini malaikat. Fakullama nazala maka tatkala turun siapa wahidun seorang ilaya kepadaku. Oh nazala itu turun ilaya kepadaku. Maka waktu itu ada satu orang yang turun kepadaku. Waqala dan berkata liman kepada orang waru'ahu yang di belakangnya. Kemudian laki-laki ini ngomong sama yang di belakangnya. Ngomong apa? Hada huwa mas'um. Maksudnya gini, laki-laki turun diikuti menghampiri muta'abidin. Dia ngomong sama yang di belakang. Ini mas'um. Ini mas'um. Yang maksudnya apa? Ba'dul muta'abidin. Ini mas'um. Ini orang yang jelek. Ini orang yang celaka. Ini orang yang goblok ini. Mas'um ini. Oh jelek ini. Celaka ini. Wa yaqulu dan berkata siapa? Astalisu. Siapa al-akhir yang lain? Oh na'am ya. Ada laki-laki, dia mimpi laki-laki jalan di atas sawah, diikuti laki-laki lain. Kemudian turun menghampiri Bani Muta'abidin. Ibaratnya orang begini. Kemudian yang depan ngomong sama yang belakang. Ini orang jelek. Oh iya, kata yang kedua. Oh iya, ini orang jelek. Kemudian wayakul asalis. Yang ketiga kadalika ngomong seperti juga. Wayakul rabi' na'am. Yang ketiga ngomong sama yang keempat. Ini masuk. Yang kedua, iya nanti ini masuk. Nah, itu maksudnya. Fakhibtu maka takut sahabatku Ba'dul Muta'abidin an as'alah sekiranya takon bertanya akan laki-laki yang ngomong hanya masuk, yang ngomong sama aku masuk. Haibatan karena wibawanya min dalika daripada itu laki-laki. Illa anmaro sehingga sampai lewat sekiranya lewat bi kepadaku siapa akhiruhum sampai yang terakhir lewat. Jejer lewat, saling ngomong, ini masuk. Dia mau tanya nggak berani. Sampai akhirnya yang terakhir lewat. Yang terakhir yang lewat anak kecil. Wakana gulaman.
kecil. Fakultu, maka kata anak kecil aku tanya, ya ada, ya anak kecil, man masum? Siapa sih al-masum itu? Apa sih masum itu yang dimaksud masum itu? Alladzi yang ilai kepada masum yubiuna, mereka memberikan isyarat. Siapa sih masum yang dikasih isyarat sama orang-orang yang tadi lewat itu, yang di depan-depan itu ngomong? Siapa masum? Faqala, maka jawab siapa? Ibnu Gulam. Maka si Gulam jawab, apa kata si Gulam? Yang dimaksud, yang diisyaratkan masum sama orang-orang di depanku itu, anta, engkau, ya kue. Fakultu lima dalika. Kenapa kok demikian? Nah, ngomong siapa? Gulam, kuna ada kami itu narfa'u, mengangkat amalaka, amalmu fi amalil mujahidin, seperti amalnya orang-orang mujahid. Di dalam amalnya mujahid fisabilillah, kami mengangkat amalmu dimasukkan dalam kelompoknya orang-orang yang jihad di jalan Allah. Tapi mundu Jumatin seminggu ini, setelah istrinya meninggal, mundu Jumatin dalam satu Jumat ini, umirna, diperintah sama kami anna doa, untuk meletakkan amalaka, amalmu ma'al khalifin, bersama orang-orang yang tidak senang dengan jihad, orang-orang yang menyelisih daripada jihad. Famanadri, kami nggak ngerti, ma'ahdasta, apa yang baru datang dari engkau, apa yang kau perbuat, kami nggak ngerti kau buat apa. Maka fakola, siapa baru tabidin, begitu dia bangun terus ngomong li ikhwanihi, zawijuni, nikahkan aku, zawijuni, nikahkan aku. Ternyata dapat isyarat jelek karena dia nggak mau nikah lah. Falam yakun, maka tidak ada itu tuh fariqu memisahi hu akan bagi mutabidin. Setelah dia mimpi itu, dia nggak pernah dipisahi zaujatannya akan dua bojo, au salas atau tiga. Nikah lagi. Setelah itu dia nikah, nggak pernah berpisah dari istrinya, kecuali kalau berpisah nikah lagi. Nah, itu. Karena ngerti jeleknya orang yang tidak punya istri. Tambihun, ada peringatan. Qala, berkata Sabal Qurtubi, Imam Qurtubi, fi kitabin nikahi, dalam kitab nikah, min syarhihi, daripada syarahnya Syekh Qurtubi lil imam muslimin, untuk Imam Muslim. Syekh Qurtubi, Imam Qurtubi pernah mensyarhi kitab Imam Muslim tentang bab nikah. Ma, bermula perkara, nasuhu, itu bermula nasnya ma, itu wamadalah, lafaz wamadalah. Wama, bermula perkara, dalat yang menunjukkan alaihi atas ma, apa al ahadis, hadis min arjahiyatin nikahi, dari paling utama-utamanya nikah, paling unggul-unggulnya nikah, ai wa abduliyati, yakni paling unggul-unggulnya nikah. Apa hadisnya? Huwa, bermula hadis itu ahadul qaulaini, salah satu dua qaul. Jadi ada dua qaul yang menjadi dalil akan keutamaan nikah. Apa dalilnya? Wahada, bermula ini unggulnya nikah, itu hinakana, semangsanya ada, itu finisai, di dalam perempuan, apa al-ma'unatu, menolong ala dini, atas agama, wa dunia, dan dunia, wakilatul kalifi, dan sedikitnya memaksa kepada suami, wasafaqatu, dan pengasih alal auladi, kepada anak-anak. Jadi nikah itu lebih utama daripada ibadah sunnah. Kapan menjadi afdal dalam satu kaul dari dua kaul itu? Yaitu kapan perempuan dinikahi, dia menolong orang dalam agama dan di dalam dunia, serta nggak maksa yang lanang untuk melakukan pekerjaan haram, tidak memaksa dalam masalah dunia, juga menjadi perempuan yang penyayang untuk anak-anaknya. Wa amma fi hadil azminati, ini saya Imam Qurtubi yang tadi dijelaskan. Adapun di ini zaman, mungkin pada waktu itu di masa beliau, orang-orang Eropa perempuannya ngeri-ngeri.
perempuannya waduh nuntut dunia ngeri. Maka beliau punya dalil ini. Fa na'udzubillah minasyaiton. Kami berlindung kepada Allah dari setan, wa min niswali, dan dari perempuan-perempuan. Jadi Syekh Qurtubi bisa mengatakan di zaman kita ini kita berlindung daripada setan dan daripada perempuan. Berarti perempuan masa itu luar biasa kelakuannya di zaman beliau itu. Fallahi, maka demi Allah alladzi la ilaha illahu, tidak ada zat yang wajib disembah kecuali Allah. Laqad halal, benar-benar telah datang masanya, atau benar-benar telah halal apa al-uzubatu, bujang, jomblo. Benar-benar sekarang telah datang masanya jomblo, atau telah halal jomblo, wal uzlatu, dan menyendiri. Bal bahkan wa yata'ayyanu fardu ain, apa al-firaru, lari minhuna, dari perempuan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi masa beliau, kalau sekarang kan enggak. Perempuan sekarang enggak gitu ya, Mat ya. Ya, Mat. Ya, Mat. Ya, Mat. Dalam kitab Al-Akhir, wa yadullu, menunjukkan lahu kepada ini apa tadi, kepada pelari dari perempuan, atau kepada wajibnya halalnya menjomblo dan menyendiri, itu apa mah perkara fi awarifil ma'arif, di dalam kitab awarifil ma'arif lil imami siapa ini? Syahra Wardi. Lil imami Syahrul Wardi. An Abdullah bin Mas'ud, diceritakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu gol, hadis asar, enggak ini hadis. Qala, bersabda sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi, la ya'tiyanna, bakal datang betul, bakal sampai betul, alan nasi, kepada manusia, apa zamanun masa, la yaslamu, tidak selamat siapa manusia, la yaslamu, tidak selamat, lidinin, untuk orang yang punya agama, apa dinu, agamanya, ilaman, kecuali orang, farroh, yang lari, min qaryatin, dari desa, ila qaryatin, kepada desa yang lain, wa min syahikin, dan lari dari puncak gunung, ila syahikin, ke puncak gunung yang lain, wa min juhrin, dan dari lobang, ila juhrin, kepada lobang yang lain, dari gua ke gua yang lain. Kata Nabi, seperti musang, alladiyam yaruhu, yang lari, ngerong sama musang, yang pindah-pindah. Yaruhu. Kata Rasulullah, akan datang masa di mana manusia tidak selamat agamanya. Orang-orang yang punya agama tidak selamat agamanya, kecuali lari dari desa ke desa, dari puncak gunung ke puncak gunung, dari lubang ke lubang, dari gua ke gua, seperti musang yang pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Akan datang masa ini, Mas. Akan datang. Jadi ya, akan datang. Paham? Kapan masa datang? Nggak kerjaan sih kamu. Abi hari ini seger kalau semalam Abi akui ngantuk pon semalam Abi, karena pagi nggak tidur. Kalau tadi alhamdulillah Abi tidur, habis subuh setengah 6 nggak kena jamaah karena Abi tidur lagi. Akhirnya sholat subuh setengah 6, habis itu jam 6 bisa tidur, bangun jam 9, udah matang Abi. Kalau udah jam 9 tidur 3 jam ada ya matang. Kapan masa itu? Kalau maka bertanya para sahabat, wa mata dalika ya Rasulullah. Kenapa? Abang mau nengok? Hah? Kamu mau nengok? Rik, jangan tidur, Rik. Pak Rik main puasa. Wa mata, dan kapan? Dalika, bermula demikian itu ya Rasulullah. Ya Rasul, kapan masa itu datang? Qala, bersabda sama baginda Nabi, idza lam tunal, apabila tidak diperoleh
lam tunallah, apabila tidak didapatkan apa al-ma'isyatu kehidupan illa bima'asillahi, kecuali dengan maksiat kepada Allah. Masa itu akan datang apabila kehidupan tidak diperoleh kecuali dengan jalan maksiat. Nanti akan datang masa orang hidup, orang bertahan hidup, orang bisa makan dengan jalan maksiat. Sekarang sudah mulai. Wong haramnya payah, kok mana sing halal? Banyak sekarang gitu. Kau jalan sawit, jalan sawit itu payah haram, apalagi yang halal. Oh kan repot. Nah, itu sekarang gitu. Kalau sudah masa itu datang, orang itu nyari hidup dengan cara haram. Saat itu masa kita disuruh pindah-pindah. Wis dakwah jalan. Kampung ke kampung, masjid ke masjid, bila perlu pindah ke puncak gunung. Ada yang datang jumpai kau, pindah ke puncak gunung lagi. Datang lagi, pindah ke dalam gua. Ada yang datang lagi, pindah ke gua lagi. Masa itu akan datang. Ya Mas ya? Fa'idakan maka tatkala ada apa dalika zamanu itu masa halal datang masanya apa al-uzubah itu menjomblo. Kalau masa itu datang maka halal jomblo. Sekarang belum jangan jomblo dulu ya enak jomblo ya enak kata akhir, jangan jomblo. Kalau bertanya sama sahabat, wa kaifa halnya bagaimana dalika bermula demikian itu jomblo ya Rasulullah. Bagaimana jomblo ya Rasulullah? Kok jadi halal? Waqad amarta benar-benar merintah kau akan kami bitazawuji dengan menikah. Bukankah engkau memerintahkan kami dengan tazawuj? Qala bersabda sahabat Rasul, annau sesungguhnya kelakuan tidak kana apabila ada apa dalika zamanu itu zaman, karena ada apa itu zaman, ada itu karena apa dalika zamanu itu zaman, ada itu karena apa halakul rajuli kerusakannya laki-laki itu alaya di abawaihi atas tangan bapaknya atau ibu bapaknya rajul. Fa ilam yakun, maka jika tidak ada, apa kerusakan lalu bagi rajul, siapa abawani bapak ibunya, maka fa'alaya di zaujatihi atas tangan istrinya, wa walidi dan tangan anaknya. Ya Rasul, kapan itu masanya? Bukankah engkau perintahkan kami nikah, kok tiba-tiba halal untuk jomblo? Kata Rasul bersabda beliau, zaman itu apabila telah datang kerusakan laki-laki ada di tangan ibu bapaknya. Kalau tidak di tangan ibu bapaknya, maka di tangan istrinya atau di tangan anak-anak. Masa itu datang, jomblo itu hukumnya halal. Wa kaifa, halnya bagaimana? Dalika bermula halakul rajul ya Rasulullah. Bagaimana itu jadi kerusakannya laki-laki? Qala bersabda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana itu ya? Fa ilam takun, maka jika tidak ada itu lahu bagi apa kerusakan, lahu bagi rajul apa zauzatun istri. Fa ilam takun, maka jika tidak ada itu lahu bagi rajul apa zauzatun istri, wala waladun dan tidak ada anak, maka fa'ala yadi korobatihi, kerusakannya ada pada tangan kerabatnya. Kalau sahabat tanya, kalau dia nggak punya istri, nggak punya anak, dan bapak mamanya nggak buat kerusakan, maka kerusakannya pada kerabatnya, liliknya, uaknya, kopungnya, atau mungkin konggo sebelahnya. Sahabat tanya, bagaimana ya Rasulullah? Bersabda Rasul, yu'ayyiruna, pada mencela, pada menghina siapa kerabat akan rajul bidikil ma'isati, dengan sempitnya kehidupan. Kok bisa ya Rasul? Iya. Nanti masa itu pada ngejek,
Kau susah kau. Kau mondok sarungan tok gak punya apa-apa kau. Miskin, susah. Ngapain kau sekolah jauh-jauh 10 tahun cuma sarungan tok. Keliling aja nggak ada minjem orang. Dihina, dicaci, dicela sama kerabatnya, sehingga stres dia bingung kemana-mana dihina. Kan tok aja, sarungan tok. Bisa lah kau beli nasi. Tengok itu bujumu itu makan garam tok sama kau. Apa kau? Tengok lele itu rumah tingkat 7. Tengok mobil itu Pajero, panas Jero. Tengok itu Fortuner. Tengok itu Lamborghini. Tengok lembu lele itu 40. Tengok lele, kau lele aja nggak punya. Stres. Sampai rumah buju merepet. Bang, tengok lele itu bang. Semalam beli mobil lagi bang. Kita apa? Jangan kan mobil lele aja kita nggak punya bang. Apa bang itu? Percuma bang mondok jauh-jauh. Katanya alim, hafal alfiyah, hafal Quran. Mana buktinya? Beli beras aja utang-utang. Udah lah bang, cerai aku bang. Aduh, ini kerusakan sudah. Keruk. Mat, keruk. Paham maksudnya? Takalabu, maka memaksa siapa rojul akan perkara la yutiku yang tidak kuat siapa rojul hatta yuridu sehingga mendatangkan akan rojul mawaridal halakati akan tempatnya kerusakan, akan iyalah gitu tempat datangnya kerusakan, sehingga rojul itu dipaksa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan, sehingga perkara itu membawa dia jatuh dalam jurang-jurang kerusakan, ya kan jatuh dalam jurang-jurang kerusakan, dipaksa dia jadi, akhirnya mau nggak mau demi istri tercinta, demi kau dan sebuah hati terpaksa aku harus begini, karena ada lagunya itu. Tiap hari engkau ku tinggal pergi. Ada kan? Bukannya aku sengaja. Ada lagunya udah itu. Sama katanya aku. Suara jelek. Kalau suara begitu cantik apa-apa. Karena ada di malam hingga pagi berakhir. Masya Allah. Akhirnya dia ngelakuinnya nggak bisa, maksa. Kalau gitu kerja keras lah, akhirnya nukang. Padahal biasa kita kuning nukang. Capek, nukang pulang-pulang geletak, nggak sholat, ketinggalan sholatnya. Ya kan bos? Akhirnya nggak ada tukangan, cari botol dapat sedikit. Nengok belakang rumah orang, ada atom-atom di dalam rumah, colongi, jatuh dalam jurang ular. Ya, akhirnya ada lewat koperasi, terdesak ada duit, bang minjem duit bang, berapa bang hariannya? Oh ini potongannya 100.000, jadi terima 100.000, bayarnya 1 hari 10.000, berapa hari bang? 120 hari, riba. Jatuh dalam perkara-perkara maksiat, maka rusaklah dia, hancurlah agamanya. Ini gara-gara apa? Gara-gara kerabat. Gara-gara istri. Maka saat itu datang membujang hukumnya kalah. Paham tuh? Jadi sekarang kau boleh bujang man. Nah itu aja. Kalau bab atas tadi suruh nikah, bab ini bujang kau. Tapi masa itu udah dekat belum sama kita? Kau belum? Cepat nikah kau. Sebelum datang masa itu cepat nikah. Takutnya datang masa itu disuruh bujang kau. Kan nikah. Besok langsung telepon bapak. Ya Maden, aku nikah. Udah ada calonmu, udah ya. Siapa nyari Kak Nabi? Banyak di mana? Nggak lihat kok. Ila akhir hadis. Wama bermula perkara fiha itu di dalam awaril ma'arif. Apa? Awaril apa ma'arif? Awaril ma'arif. Hanya itulah pokoknya. Kitab yang di awaril ma'arif. Aidan halnya lagi, wanasu bermula nasnya ma itu wafil khabari di dalam hadis. Juga dijelaskan di dalam kitab Awaril Ma'arif ada satu hadis
tercatat, tertulis dalam kitab tersebut, ya'ti bakal datang. Jadi kitab itu membahas boleh jomblo. Boleh jomblo. Jangan kalau kau ngaji kitab itu, nanti kau jadi jomblo. Ngaji Quratul Uyun aja lah. Atau Fathul Izar. Ya'ti bakal datang ala nasi terhadap manusia apa zamanun masa yakunu ada apa halakur rajuli kerusakan laki-laki itu ala yadi zaujatihi atas tangan istri rajul wa abawaihi wa waladihi yu'ayyiruna mencelah mereka semua hu akan rajul bil fakri dengan sebab fakir. Kau cuma kau udah punya anak masih susah aja kau, kere aja kau. Kan yang betul. Makanya dulu bapak suruh kau kuliah biar kau sukses. Kau pulang dari mondok, anak ngapain kau? Susah kau sekarang kan? Nah ini dicelah. Anaknya gitu, pak, kamu pak, kawanku tuh pak, sekolah tasnya cantik, bajunya cantik, sepatu cantik. Masa aku pak sekolah, bajuku jahitannya banyak. Tapi pak sepatuku sudah mangap-mangap tidak makan. Kamu pak sabukku tali plastik. Apa pak, kan malu aku. Pak, belikan yang cantik kenapa? Stres bapaknya bingung. Iya ya. Kasaran aku ya nggak punya kawan. Aku gak dikawani pak, diajak. Orang susah. Kalau dia diajak kuat, anak diajak bingung dia. Di kamar mikir ya Allah. Kasihan anakku ya lebih. Bingung dia. Pas pulang ada yang lewat. Siapa mau pinjam dana? Nggak lewat itu pas buka HP menawarkan pinjam uang. Ada pula masuk WA tanpa anggunan 1 juta. Potongan cuma 20.000, bayarnya 1.050.000. Wah ini ribanya sedikit, agak boleh ini, agak boleh. Dipinjam juga akhirnya. Tinggal pasang KTP, cetrek, sih masuk ke bank, dapat 1 juta, bisa belikan baju cantik. Mikir bayar, bingung, nggak ada duit, kerja bayar, akhirnya apa? Berbuat lain ada, hilang agamanya, hancur agama, gara-gara apa? Gara-gara dah, jomblo aja. Kalau datang masa ini jomblo. Apa? Kalau Abi nggak wajib jomblo. Abi Allah masih berikan kekuatan untuk mencari nafkah. Wa yukallimuna dan memaksa siapa bapak, istri dan anak hu akan rajul makan perkara layutiku yang nggak kuat. Fayadkhulu maka masuk sama rajul al-madakhila akan tempat masuk alatian yazhabu menghilangkan via di dalam manakhil apa dinuhu agamanya fayahlika maka sebabnya rusak sama rujuk sehingga dia terjerumus di dalam tempat kehancuran dan kerusakan. Sebab siapa? Sebab fawaidun ada faedah. Sabiro. Hah? Lewat? Kurang 5. Kita habiskan 1 lembar, sholat tahajud, ngaji ini sedikit, baru ngaji ini lagi. Fawaidun ada faedah. Al-ula bermula yang pertama. Itu linikahi. Tetap itu bagi nikah. Jadi dia khabari 2 kali. Al-ula bermula yang pertama, faedah yang pertama, itu linikahi, itu tetap bagi nikah. Fawaidun bermula, fawaidah bermula ada faedah-faedah. Fawaidu bermula ada faedah-faedah. Wa adamu bermula paling besar-besarnya faedah. Apa faedah nikah? Itu tolabul waladi, mencari anak, mencari keturunan. Jadi tujuan nikah pertama kali adalah mencari, memperbanyak umatnya bagi anak. Dan ada wafatun, ada mudaratnya. Wa'adhamu bermula paling utamanya mudarat itu al-hajatu boto ilaktisabil harami kepada pekerjaan haram. Bahayanya nikah menjadikan orang terpaksa melakukan pekerjaan haram. Paham kawan? Terpaksa berbuat haram. Waqad jumi'at benar-benar dikumpulkan. Waqad jamak itu ya, benar-benar mengumpulkan siapa aku
Fawaidahu akan faidah-faidahnya nikah, ma'a ba'di afatihi beserta sebagian bahayanya, bigauli dengan ucapanku. Fawaidan nikah waddun basaru, ta'sinu farji waraja naslin duri, tasfiyatul qalbi kada takwiyatu, alal ibadati kadas tiroha, min tadbiril mangdiri wat takallufi, riyadatun nafsi fara'il waqtifi, wal ghina'i dan watila'ul insani alladhi yasuquhu ilal jinan, afatuhul ajzu anil halali wa anhuku kihafikul lihali. Yang keras. Sanad yang kami dapat lagunya itu, kami nggak pernah ganti. Kalau Barojas itu lagunya Mustafilun, 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 Mustafilun. Nah itu. Fawaid nikah bermula. Faidah nikah itu ghadul basari, memejamkan mata. Tahsinu farjin, kedua menjaga farji, kemaluan. Jadi faidah nikah yang pertama apa? Menjaga pandangan. Yang kedua menjaga warajan naslin turin. Dan yang ketiga mengharap-harap keturunan yang bagus. Mencari keturunan yang baik, yang kayak mutiara, yang indah. Kemudian apa lagi? Tasfiyatul qalbi, menjernihkan hati. Semua syahwat itu mengeraskan hati, kecuali syahwat kepada istri menjernihkan hati. Melampiaskan syahwat itu mengeraskan hati, tapi melampiaskan syahwat kepada istri berupa jima itu menjernihkan hati. Syahwat yang paling enak adalah syahwat kepada istri. Maka nikah kau kalau tahu, ingin tahu rasanya enak. Nikah. Ala ya. Kagak seperti itu tasfiyatul qalbi, taqwiyatuhu, menguatkannya qalbi al-ibadati atas ibadah. Kagak seperti itu taqwiyatuhu al-ibadah, istirahahu, mengistirahatkannya hati. Min tadbiril manzili, daripada ngatur-ngatur rumah. Wa takallufi, dan memaksa, menanggung kesulitan. Takalluf itu maksudnya menanggung kesulitan. Jadi nggak sendiri lagi, sudah kau udah berdua, udah nggak mikirin ngatur rumah lagi, karena udah ada istri, udah ada yang masak, udah ada yang belanja, udah ada yang nyuci baju. Jadi kok nggak mikir takbir manzil lagi, dan nggak sulit lagi dalam hidup. Kenapa? Berbagi, sudah enak, sudah berbagi. Riyadatun nafsi, terus apa? Melatih hati. Fara'i, maka menjaga engkau. Waktifi, dan mengambil cukuplah engkau. Wal ghina, dan merasa cukuplah engkau. Dan halnya lagi, watila'ul insani, dan adanya melihat manusia, alalladzi, terhadap perkara, ya suku yang rindu sama manusia, akan alladzi, rindu ilal jinani, kepada surga. Tengok orang-orang yang rindu kepada surga. Nikah itu
bisa membawa kita untuk masuk surga. Kenapa? Ibadahnya itu luar biasa. Ibadahnya mengalahkan orang yang belum di. Tapi apa tuh mudaratnya, bahayanya nikah? Itu al-ajzu, kesulitan. Mendatangkan kesulitan anil halali, dari mencari pekerjaan halal atau mencari harta yang halal. Wa an huquqiha, dan daripada memenuhi hak-haknya istri fi kulli halin, di tiap-tiap keadaan. Tapi mudaratnya juga ada. Apa itu? Payah mencari nafkah yang hak dan sulitnya memenuhi hak-haknya istri. Ini juga menjadi apa? Mudarat. Paham? Asalnya itu yang kedua. Yang pertama tadi faedahnya apa? Mencari anak. Sekarang yang kedua apa? Qala, berkata siapa? Abul Abbas Al-Wansharisi fi ikhtisarihi, dalam kitab ikhtisarnya, yaitu Nawazilul Barzali. Ma akan perkara, nasu bermula nasnya ma. Wa qala Syekhus Shalih, berkata Syekh yang Syekh Shalih, yaitu siapa? Abu Bakr Al-Warraq. Abul Abbas mengatakan dalam kitabnya siapa? Dalam kitabnya apa namanya? Nawazil Barzali. Syekh Shalih Abu Bakar Al-Warraq mengatakan dalam kitabnya Abul Abbas Al-Wansharisi, kullu syahwatin, bermula tiap-tiap syahwat itu tukosi, mengeraskan apa syahwat, al-qalba, akan hati, illa syahwat al-jima'i, kecuali syahwat jima. Wah, enaknya nggak mengeraskan hati dia. Fa inna, maka sesungguhnya syahwat jima itu tasfi, membeningkan di akan hati. Oleh karena itu, oleh karena ini, karena ada sapa al-anbiya, para nabi alaihimussalam, yaf'aluna, berbuat sapa nabi, hu akan jima, ila akhir. Wafil hadis, dalam satu hadis, Habib menyenangkan ilahi kepadaku, Wahabbaba, menyenangkan ilahi kepadaku, min dunyakum, dari dunia kamu semua. Apa? Salasun, tiga perkara yang aku suka di dunia ini, kata Rasulullah. Apa itu? Yang pertama an-nisa'u, yaitu nisa, wa taibu, wangi-wangian, wa apa itu? Wajah itu, dan menjadikan siapaku qurrata aini, akan penyejuk hatiku, penenang hatiku, fi sholati, di dalam sholat. Yang aku cintai daripada dunia kamu semua, 3: perempuan, wangi-wangian, dan menenangkan diri dalam sholat. Sholat, wangi-wangian, perempuan. Kalau kita satu, perempuan toh. Ya. Oh, wangi-wangian juga. Kalau sholat, wah, ya bagus ya. Kalau udah sholat bagus, pura-pura lanjut. Boleh turun, yang besar. Gus, duit dan kali. Gus. Sikit lagi. Asal satu, bermula yang ketiga. Waradat, datang apa? Hadis. Kasiratun, yang banyak, fifat lin nafakoti, di dalam keutamaan bernafakah alal iyali, atas keluarga. Biniati dia, biniati dengan niat as-solihati, yang soleh, wa min halalin, dan dari nafkah yang halal. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan mencari nafkah untuk keluarga dengan niat solih dan dengan rezeki yang halal. Oh sama, nanti lama-lama tak serentik, lama-lama tak serentik gimana? Oh, udah makan banyak. Nanti somat kita sini kita seru, nggak ngantuk. Gola
bersabda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna minadz dzunubi," sesungguhnya itu setengah daripada dosa-dosa. Dunuban ada dosa. La yukaffiru yang tidak bisa dilebur. La yukaffaru yang tidak bisa melebur. Akan dosa. Apa sholatun sholat, wala tidak bisa melebur. Apa somun puasa, wala dan tidak jihadun jihad. Illa sya'ya, kecuali usaha. Alal iyali, kecuali usaha terhadap keluarga. Kata Rasulullah, ada dosa dari dosa-dosa yang tidak bisa diampuni dengan sholat, dengan puasa, dan dengan jihad, kecuali hanya bisa diampuni dengan mencari nafkah kepada keluarga. Ada ternyata dosa yang hanya bisa diampuni Allah lewat mencari nafkah kepada nikah. Kau nikah, takutnya ada dosamu yang di sana yang hanya bisa diampuni dengan mencari nafkah keluar. Kalau belum nikah, berarti nggak bisa kau ngampuni dari sendiri. Nikah nih, masih nengok Pak, suruh nengok lagi, biar dengar, biar kau pulang-pulang, suruh nikah langsung. Wa al-kama, atau seperti perkara qala bersabda sama Rasul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man bermulai sama orang. Itu karena ada lo bagaimana? Apa salah subanatin 3 anak perempuan. Wa apa itu? Fa'anfaqo, maka memberikan nafkah siapa man alaihina atas 3 banat. Wa ahsana dan membaguskan ilaihina kepada banat 3 banat. Hatta yumni sehingga mencukupi hina akan 3 banat. Siapa Allah anu dari man au jamba, maka mewajibkan sama Allah tahu bagaimana al jannata akan surga. Al batata halnya pasti. Masya Allah. Siapa yang punya 3 anak perempuan, diberikan nafkah, dibaguskan, kemudian dikasih pakaian yang bagus, disekolahkan, dipondokkan, dikasih pendidikan, sehingga Allah cukupkan perempuan itu, anaknya Allah pintarkan, Allah pahamkan, maka laki-laki yang ngurus 3 anak perempuan tadi, yang membaguskan tadi, wajib masuk surga, pasti harusnya. Jadi kalau kamu punya anak perempuan, alhamdulillah, ada keutamaannya. Perempuan, laki-laki, alhamdulillah, laki-laki menyambung generasimu untuk Allah. Perempuan sebagai penggugur dosamu dan sebagai tempat masukkan kau ke dalam surga. Laki-laki perempuan sama punya keutamaan. Paham dong? Mantap ini. Allah ingatlah, ayyamala sekiranya beramal siapa man, amal akan amal, la yaghfiruna. Iya. La yaghfiru. La yufaru, la yaghfiru yang tidak mengampuni, apalahu bagi man. La yufaru yang tidak diampuni, apalahu bagi man. Ingatlah, hendaklah engkau beramal dengan amalan yang tidak bisa diampuni bagi man. Yaitu apa? Mencari nafkah untuk 3 anak. Beramallah kau dengan itu. Wa kana dan ada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak ahdasa, tatkala menceritakan. Tidak ada apa tidak ada sah? Hadasa. Tidak ada sah tatkala menceritakan siapa Ibnu Abbas bihadal hadis dengan ini hadis. Qala berkata siapa Ibnu Abbas, huwa. Huwanya mana? Wah, huwa bermula hadis. Wallahi demi Allah, itu ma min ghara'ibil hadisi, setengah daripada gharaibnya hadis. Gharaib itu hadis yang asing, yang jarang ditemui. Wa gururihi dan bagusnya hadis. Wa gururihi dan bagusnya hadis. Sungguh Ibnu Abbas, ada pun Ibnu Abbas waktu menceritakan di sini, beliau mengatakan ini hadis adalah hadis guraib dan hadis yang bagus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu dinari bermula paling utama dinar
itu yumfiku yang menafkahkan hu akan dinar siapa ar-rajulu laki-laki. Sebaik-baik dinar yang dinafkahkan laki-laki, Abdul dinari bermula seutama-utama dinar. Yumfiku yang menafkahkan hu akan dinar siapa ar-rajul laki-laki, itu dinarun dinar. Yumfiku yang menafkahkan siapa rajul hu akan dinar ala iyalihi kepada keluarganya. Seutama-utamanya uang, yaitu uang yang digunakan seorang laki-laki untuk keluarganya. Wa dinarun dan dinar yumfiku yang dinafkahkan hu akan yumfiku yang menafkahkan sama rajul hu akan dinar ala debati untuk tunggangannya fisabilillahi di jalannya Allah, dan dinar yang dinafkahkan untuk kuda, unta atau untuk sesuatu di jalan Allah. Wa dinarun yumfikuhu ala ashabi untuk sahabatnya fisabilillah. Jadi sebaik-baik dinar ada 3. Tingkatan pertama yang digunakan untuk keluarga. Paling utama, tingkatan tertinggi. Yang kedua baru untuk tunggangan di jalan Allah. Lalu yang ketiga untuk kawannya jihad di jalan. Berarti yang paling tinggi mana? Untuk keluar. Ini. Maka ayahmu waktu membayar ke uang pondok bersyukur alhamdulillah kau. Kenapa? Ayahmu mengeluarkan harta terbaik itu. Itu ayah yang cerdas, mama yang cerdas, sehingga dibayar utangmu. Bulan kamu dibayar. Ya dia. Dan orang tuamu dapat pahala paling besar. Jangan ditanggung, didelek-delekkan, jangan dibelikan handphone dan sebagainya. Qala Abu Kilabah radhiyallahu anhu, ibda. Apa ibda itu? Awalilah engkau bil iyali dengan keluarga. Wa ayu rajulin bermula mana laki-laki itu a'dhamu lebih besar apanya ajaran pahalanya min rajulin ketimbang laki-laki yumfiku yang menafkahkan sama rajul ala iyalin kepada keluarganya sigorin itu yang kecil. Terus aku yu'iku ya'iku menjaga sapa rajul hum akan iyal au yang fa'u atau memberikan manfaat hum akan iyal siapa Allah bi dengan rajul au yughni atau mencukupi siapa Allah hum akan iyal. Kata Abu Kilabah, awalilah keluargamu. Bermula laki-laki manapun yang paling besar pahalanya. Laki-laki mana yang paling besar pahalanya? Yaitu laki-laki yang menafkahkan hartanya untuk keluarganya. Baik yang kecil untuk menjaga keluarganya, atau yang hartanya menjadi sebab Allah berikan manfaat untuk keluarganya atau mencukupi keluarganya. Berarti harta yang paling utama, harta yang digunakan untuk keluarga. Wa qala alaihi salatu wasalam, idza bata tatkala nginep sapa ahadukum salah satu kamu semua malmuman halnya orang yang susah. Apabila satu malam seseorang itu dalam keadaan susah dalam rumah, ya mat ya, kaliren anaknya, enggak makan-makan, kesusahan. Nah, alhamdulillah. Makmuman, wallahu a'lam bishawab. Habiskan dulu, sholat dulu, ngaji ini baru sahur. Kita kan harus menghabiskan 15, kan belum 15. Satu lembar sana lagi. Nanti